Parents, kembali lagi di Good Enough Parent Talk bersama Mami dan juga Mbak Damar dari Good Enough Parents. Oke, Parents, hari ini Mamin mau ngobrolin salah satu, ada followers Parent Talk gitu ya, Mbak Damar. Dia DM ke kita, dia cerita kalau misalnya anaknya tuh mengalami kemunduran gitu ya. Contohnya dia yang udah nggak pakai diaper, terus nggak pernah ngompol, tiba-tiba sering ngompol. Udah gitu kebetulan keadaan rumah juga katanya lagi agak stres gitu ya. Dia dan pasangan sering bertengkar dan lain-lain gitu ya. Dan anak juga jadi terlihat nggak minat sama kegiatan apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya dari ibu ini adalah, mungkin gak sih anak aku mengalami stres gitu Mbak Damar? Apakah stres itu cuma buat orang dewasa aja? Oke, jadi sebenarnya stres itu kan respon tubuh gitu ya pada sebuah trigger gitu, respon stres namanya. Jadi ini bisa terjadi di setiap usia gitu, bahkan bayi pun itu bisa merasakan stres gitu ya. Misalnya nih kayak tiba-tiba ada suara kenceng gitu, atau tiba-tiba berada di tempat yang ramai atau jauh dari ibunya gitu ya, pas newborn banget kayak gitu. Itu bayi bisa loh merasakan stres gitu. Jadi sebenarnya stres ini bukan sesuatu yang pasti buruk gitu ya. Nanti aku akan cerita tentang macam-macam stres gitu. Cuman stres ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi respon stres ini sebenarnya cukup penting gitu ya untuk dirasakan oleh manusia. Karena tanpa respon stres ini kita tidak bisa mengidentifikasi ada bahaya nih yang mengitari kita gitu ya, dan kita tidak bisa langsung untuk bergerak gitu atau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi ini cukup penting, cuman memang ada beberapa macam stres yang kalau tidak dikelola dengan baik itu sifatnya lebih destruktif kepada diri kita gitu. Jadi kalau dosis kecil tuh bagus buat kita ya, untuk anak-anak gitu ya. Nanti aku jelasin nih beberapa macamnya. Oke Mbak Damar, kalau misalkan dari anak gitu ya yang mengalami stres, ciri-cirinya apa sih? Oke, jadi stres respon sendiri itu biasanya muncul di kayak detak jantungnya lebih cepat gitu ya kalau di tubuh kita, di fisik kita. Terus kayak nafasnya juga lebih terengah-engah kayak gitu. Terus mungkin muncul keringat kayak gitu ya di telapak tangan atau di sini di kepala kayak gitu. Nah, itu sebenarnya stres apapun bisa memunculkan kayak gitu. Cuman untuk stres-stres yang sifatnya agak long term gitu ya, stres yang agak moderate gitu sampai ke yang toksik, itu biasanya sampai mengganggu ke kehidupan sehari-hari nih gitu. Misalnya kayak tadi ya ada regresi kayak gitu, dan regresinya cukup parah kayak gitu. Atau misalnya seperti jadi nggak minat melakukan sesuatu yang biasanya dia suka banget, tiba-tiba dia kehilangan minat di situ gitu. Terus sampai ke gangguan makan, tidur. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa sebenarnya ada nih sesuatu yang mengganggu gitu ya, dan membuat dia sampai tidak bisa beraktivitas dengan baik dalam keseharian. Oke, nah kalau dari usianya kan tadi Mbak Damar bilang kalau bayi juga bisa mengalami stres loh gitu ya. Nah biasanya usia yang rentan itu berapa sih Mbak Damar? Adakah rentang usia yang ini rentan banget loh, harus dijaga loh dari kondisi lingkungannya dan lain-lain? Oke, jadi sebenarnya semua usia punya ininya sendiri ya, kayak masalah-masalahnya sendiri gitu, punya faktor-faktor stresnya sendiri gitu. Dan kalau ngomongin tentang usia pasti akan beda-beda. Nah, yang bisa kita lakukan terutama untuk anak usia dini adalah kita harus menjaga hubungan yang responsif nih gitu. Ini penting banget untuk anak usia dini ya gitu. Kenapa? Karena mereka ini masih belajar kan untuk mengelola stres kayak gitu. Nah, kalau stres ini datang dan orang tuanya nggak responsif, nggak sadar atau tidak atau nyuekin gitu ya tentang hadirnya stres ini gitu ya, akhirnya anak nggak tahu dong, clueless cara ngelolanya gimana gitu. Nah, makanya dibutuhkan hubungan yang kuat dan responsif untuk membantu anak ini mengelola stresnya biar tidak berkepanjangan menjadi toxic stress. Karena kalau toxic stress itu ya, jadi stresnya sudah sangat berkepanjangan kayak gitu, itu menjadi respon defaultnya anak gitu. Jadi yang harusnya kayak stres respon ini munculnya kalau ada hal yang besar mengancam banget, aja gitu ya, anak karena dalam kondisi toxic stress, anak menganggap semua situasi itu mengancam. Jadi stres responnya keluar terus gitu ya. Nah, ini akan sangat mengganggu untuk
kehidupan sehari-hari, terus untuk perkembangan kognitifnya, karena kalau lagi stres banget, toxic stress itu stres respon muncul, ini bagian otak depan yang gunanya untuk belajar itu jadi nggak bisa berjalan dengan optimal gitu. Makanya biasanya kalau anak-anak yang toxic stress berkepanjangan gitu ya, nanti bisa kelihatan nih kualitas belajarnya menurun, terus nilai di sekolah juga jadi drop kayak gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, jadi kalau responsif ini kalau keseharian di anak-anak kita gitu ya, seperti mereka tuh lagi tantrum, itu kita harus responsif gitu ya, Mbak Damar. Terus kalau bayi nangis, kita harus responsif gendong. Jadi istilah kayak bau tangan tuh jangan didengerin dari dini ya. Berarti harus responsif karena mereka belum bisa kelola itu tadi ya, Mbak Damar. Betul. Oke, kalau misal udah kayak tadi Ibu yang DM ke kita gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan nih, Mbak Damar? Kalau anak kita udah menunjukkan toxic stress gitu ya? Nah, jadi tadi aku sambil balik lagi ke 3 macam stres gitu ya. Nah, ada yang namanya positive stress. Positive stress itu sebenarnya stres yang masih kecil gitu ya dan healthy. Jadi oke gitu ya untuk dirasakan oleh anak karena itu yang akan mendorong dia untuk maju, untuk belajar sesuatu. Contohnya positive stress ini adalah mau menggunakan perosotan pertama kali gitu ya, ada rasa deg-degan gitu ya. Ini membantu dia waspada biar pas merosot itu dia juga nggak sembarangan kayak gitu ya. Atau mau main ke playground baru, ketemu orang baru kayak gitu. Itu bisa jadi positive stress. Lalu yang kedua adalah tolerable stress. Nah, tolerable stress ini adalah stresnya sebenarnya agak cukup besar gitu, tapi nggak terlalu besar gitu. Cuman yang membuat tolerable stress ini bisa ditoleransi oleh anak adalah kehadiran orang dewasa yang responsif tadi. Gitu. Jadi ini penting gitu ya. Orang dewasa yang responsif tadi penting untuk mengolah si tolerable stress agar tidak menjadi stres jenis ketiga, yaitu toxic stress. Jangan sampai naik tingkat ya. Yes, toxic stress itu yang stres berkepanjangan gitu ya. Misalnya gini, anak di sekolah gitu ya, tadi sempat rebutan mainan terus kedorong, kesenggol sama temennya sampai jatuh. Itu bisa jadi masuk ke tolerable stress sebenarnya. Asal ada orang tua, orang dewasa, entah guru, orang tua yang membantu meregulasi stres tersebut. Jadi tidak berkepanjangan. Tapi kalau misalnya nggak ada nih yang membantunya gitu ya, terus dia jadi takut banget main sama teman kayak gitu ya. Terus karena di sekolah takut-takut terus sama teman-temannya, makin nih nggak diajak main, makin ini jadilah bullying. Ya, terus akhirnya menjadi toxic stress. Karena mau sekolah juga jadinya. Ya, kayak gitu. Jadi stresnya berkepanjangan. Setiap kali sekolah dia ngerasa tidak aman, kayak gitu. Nah, makanya penting banget untuk si figur ini tadi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apa yang perlu dilakukan Ibu tadi? Jadilah si figur ini yang responsif terhadap kebutuhan anak, membantu anak mengelola stresnya gitu ya, biar si tolerable stress ini tidak menjadi toxic stress. Nah, gimana caranya gitu ya? Yang aduh pusing gimana caranya? Yang pertama adalah kita menjadi tempat yang aman dulu untuk anak mengungkapkan perasaannya gitu ya. Semua perasaan diterima, kita berempati kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngerasa aduh anakku ini kok udah sampai terganggu ya, tidurnya, makannya, kesehariannya, belajarnya gitu, carilah bantuan ke profesional. Jadi bisa berkonsultasi dengan psikolog anak kayak gitu ya, untuk dibantu nanti tahap-tahapnya gimana biar bisa membantu anak meregulasi stresnya gitu, Mami. Oke, semoga menjawab ya Bu ya. Nah, berarti kalau dari kapan nih kita mau penanganan ke expert gitu ya, itu apakah kita harus tunggu timbul-timbul yang tadi itu yang sampai tolerable-nya itu, atau dari dini kita udah sering-sering rajin bawa ke psikolog gitu, Mbak Damar? Oke, jadi sebenarnya tuh jangan sampai nunggu jadi banyak gitu ya, karena itu justru nanti akan agak susah gitu kan. Jadi kasihan juga anaknya udah sampai ke stres responnya tuh nyala terus gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat nih tanda-tanda kok anakku udah mulai agak-agak emosional terus ya, maksudnya kayak kita ya kalau lagi stres kayak gitu kan gampang ngegas apa gitu ya. Nah, anak-anak juga kayak gitu. Mungkin kayak wah emosinya sangat tidak stabil, terus mulai kayak terlihat nih nggak nafsu makan dan lain-lain, itu langsung aja deh gitu ya, langsung aja berkonsultasi dengan psikolog gitu ya untuk dibantu.
gitu. Oke, nah Mbak Damar kalau tadi udah keburu stres gitu ya, anak dampaknya apa nih Mbak? Apakah bisa sampai ke masa depannya juga jadi berdampak buruk kah? Oke, salah satu prediktornya adalah keberadaan si figur ini, gitu. Ini penting banget ya. Penting banget. Ini. Jadi si figur ini menjadi salah satu prediktor keberhasilan resiliensi anak. Resiliensi itu daya lenting ya, jadi kayak balik lagi ke kondisi semula. Nah, biasanya anak-anak ini ya, jadi ada sebuah penelitian di mana anak-anak yang mengalami traumatic event pun gitu ya, dengan stres yang cukup berat gitu ya, bisa terhindar dari toxic stress karena ada paling nggak satu figur ini yang aman untuk dia bercerita dan lain-lain ya. Yang aman, yang membantu dia regulasi stresnya, yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhannya nih Mamin. Jadi dampaknya seperti apa ini tergantung dia punya figur ini apa enggak. Kalau ternyata dia nggak punya, bisa jadi dampaknya jadi stres berkepanjangan, terus merasa terancam terus gitu ya. Bahkan mungkin bisa ke depresi kalau tidak mendapatkan penanganan kayak gitu, tidak mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Tapi kalau ada si figur ini gitu ya, itu bisa dikelola dengan lebih baik dan kemampuan resiliensinya akan terbantu untuk terbangun juga. Oke, nah Mbak, kalau tadi kayak tadi yang ibu tadi gitu ya, lingkungannya udah kayaknya udah kurang mendukung gitu ya, karena mungkin dengan pasangan ada masalah gitu ya. Nah itu kan kadang nggak bisa juga kita kontrol gitu ya. Betul. Nah minimalisirnya gimana biar anak tuh nggak stres? Karena kan pasti hidup ya nggak manis terus gitu ya. Yes, betul, kita harus belajar juga ngajarin kalau hidup tuh nggak terus manis mulu loh gitu kan. Nah itu gimana? Oke, nah ini kalau anaknya sudah cukup besar gitu ya, kita bisa kasih tahu loh bagaimana cara kerja stres gitu ya. Nah, diceritain aja bahwa stres itu berarti respon kita bahwa ada sesuatu yang membuat kita merasa terancam kayak gitu. Nah, dalam hidup itu nggak semuanya mungkin mulus-mulus aja gitu ya. Kadang ada sesuatu yang bikin kita takut, bikin kita merasa terancam. Tapi ingat, kamu punya ibu, kamu punya ayah gitu ya. Kita itu mau kok mendengarkan apa sih yang bikin kamu takut. Kita mau loh nemenin kamu untuk menghadapi rasa takut itu kayak gitu ya. Nah itu bisa disampaikan. Terus untuk mengurangi juga nih trigger stresnya untuk anak gitu ya. Kalau berantem usahakan gitu ya, jangan di hadapan anak kayak gitu, karena itu mau nggak mau pasti akan berdampak juga gitu. Oke, Mbak Damar, boleh dong kasih summary atau kesimpulan untuk para parents mungkin nih yang tadi ya banyak mengalami anaknya udah stres gitu ya, harus ngapain sih, atau yang mau mencegah gitu, sebaiknya melakukan apa sih? Nah baik, jadi untuk yang mencegah dulu ya, kita berusaha menjadi figur orang tua yang responsif pada kebutuhan anak. Jadi gini parents, jadi lihat perilaku apapun, perubahan sekecil apapun gitu ya, itu kita lihat sebagai pertanda ada sesuatu yang perlu diungkapkan oleh anak ke kita tapi dia nggak bisa gitu. Kadang larinya ke perilaku menantang, kadang larinya ke perubahan mood gitu ya, dan lain-lain. Kita harus peka sama itu. Jadi kalau ada anak yang kayak gitu, jangan mindsetnya itu kayak labeling kayak wah anak ini nakal, anak ini cengeng dan lain-lain gitu ya. Tapi coba being curious, kita penasaran gitu, kira-kira apa sih gitu ya yang bikin anak ini berperilaku tersebut gitu, apa yang ingin dia ungkapkan tapi nggak bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan ragu-ragu untuk minta bantuan profesional gitu ya. Jangan beranggapan kayak wah ke psikolog itu berarti udah pasti bermasalah banget kayak gitu ya, dan lain-lain. Justru kita pergi ke psikolog agar tidak bermasalah gitu kan, agar kita bisa memproses hal-hal kecil ini gitu ya, biar nggak menjadi bola yang besar kayak gitu. Oke, Mbak Damar, terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa kita juga harus sering-sering nanya perasaan anak ya Mbak ya. Yes, betul. How are you gitu, jangan cuma tadi belajar apa. Bener banget. Kadang sekolah kita lupa gitu ya, padahal sekolah itu juga bisa stressful loh untuk anak-anak. Oke, terima kasih Mbak Damar. Sama-sama. Oke, parents, itu dia obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube parentalk.id, dan juga follow Instagram parentalk.id dan goodenoughparents.id. Oke, jangan lupa drop your comment jika ada ide atau masalah tentang anak yang bisa kita obrolin di sini. Thank you for watching. Bye.